Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Desember 2023 dengan judul Membuat Malu Orang Jahat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Allah begitu besar dalam kehidupan hamba, hingga hamba tidur dan beristirahat di malam hari dengan begitu nyenyak. Pada pagi hari hamba bangun bukan oleh karena kekuatan dan kehebatan daripada hamba sendiri, tapi ini oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita tetapi kamu akan mendapat malu. Mari kita ikuti penjelasannya. Sementara kepada orang jahat kedatangan Tuhan itu membawa malapetaka dan kehancuran. Tetapi bagi orang benar, kedatangan Tuhan itu adalah sukacita dan pengharapan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 355. Pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasa-Nya untuk kelepasan umat-Nya. Matahari tampak bercahaya dalam keperkasaannya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyusul silih berganti dengan cepat. Orang-orang fasik melihat pemandangan itu dengan ketakutan dan keheranan. Sementara orang-orang benar memandang kesukaan besar itu sebagai tanda kelepasan mereka. Tidak lama kemudian tampaklah di sebelah timur suatu awan hitam yang kecil kira-kira setengah kepalan tangan besarnya. Umat Allah mengenal ini sebagai tanda anak manusia. Dalam keheningan yang hikmat, mereka memandanginya sementara semakin mendekat ke bumi, menjadi semakin terang dan mulia, hingga menjadi awan putih besar, yang dasarnya adalah kemuliaan bagaikan api yang menyala-nyala, dan di atasnya ada pelangi perjanjian. Yesus mengendarainya bagaikan seorang penakluk. Tak ada pena manusia yang dapat melukiskan pemandangan itu. Tidak ada pikiran fana yang sanggup mengerti keindahan dan keanggungan kemuliaannya. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 671 dan 676. Mereka yang mengasihi Juru Selamat dengan sungguh-sungguh tidak akan menyambut dengan kesukaan pemberitahuan yang terdapat di dalam firman Tuhan, bahwa Ia menjadi pusat pengharapan hidup kekal, akan datang kembali, bukan untuk dihinakan, dibenci dan ditolak,
seperti pada waktu kedatangannya yang pertama, tetapi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan menjemput umatnya. Hanya mereka yang tidak mengasihi Yesus Juru Selamat saja yang ingin supaya Ia jangan datang. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 355. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu memberikan kekuatan, sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Mereka yang mengasihi Juru Selamat dengan sungguh-sungguh tidak akan menyambut dengan kesukaan pemberitahuan yang terdapat di dalam firman Tuhan bahwa Ia yang menjadi pusat pengharapan hidup kekal akan datang kembali, bukan untuk dihinakan, dibenci, dan ditolak seperti pada waktu kedatangannya yang pertama, tetapi dengan kuasa dan kemuliaan untuk menjemput umatnya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, semua yang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mendidik anak-anak untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka juga sukacita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan mengandalkan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.